memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nanti silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, Ibu akan mengaksen kalian terlebih dahulu ya. Devia Riani, Hadir Bu. Desi Rahmadayanti, Nabila Rahmawati, Hadir Bu. Risma Dayani, Hadir Bu. Sela, Hadir Bu. Purai Frida Restati. Hadir Bu. Baiklah, hadir semua ya pada hari ini ya. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang mengkreasikan gerak tari Pilanuk. Apakah kalian tahu, ada yang tahu tari Pilanuk itu apa? Tidak Bu. Apa? Tidak tahu. Tidak tahu ya, teman-teman ya. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tari Pilanuk. Tari Pilanuk adalah tari tradisional Dayak yang berasal dari daerah Sekadau. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan kembali yaitu mengkreasikan gerak. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan tari kreasi atau mengkreasikan gerak? Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tari kreasi atau mengkreasikan gerak. Tari kreasi adalah bentuk gerak tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tari tradisional kerakyatan dengan tari tradisional klasik. Ya, akan Ibu contohkan ya seperti ini. Kan tari tradisionalnya itu kan ini seperti lenggang kan? Ini lenggang. Tradisionalnya seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya dikreasikan itu menjadi lebih unik ataupun lebih menarik, seperti 1, 2 loncat ini. Nah, seperti itu anak-anak ya. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Terus di dalam tari kreasi itu ada yang namanya elemen tari. Elemen tari itu ada ruang, waktu, tenaga, dan pola lantai. Apakah kalian tahu elemen tari, ruang, waktu, tenaga, dan pola lantai itu seperti apa? Aku akan menjelaskan. Ruang dalam tari itu seperti panggung ataupun ruang saat kita menari, seperti kita membutuh ruang selebar ini buat merentangkan tangan, ataupun kita seperti ini untuk melebarkan senyum kita, seperti itu. Sedangkan waktu yaitu lamanya kita menari ataupun tempo saat kita menari, ada tempo yang cepat, ada tempo yang lambat. Sedangkan tenaga itu power saat kita menari. Saat misalnya gerakan lenggang, dia akan lemah lembut, lemah gemulai, jadi memerlukan tenaga yang sedikit. Sedangkan pada gerakan-gerakan pencak silat, maka dia akan menggunakan tenaga yang ekstra. Seperti itu anak-anak. Dan pola lantai adalah pola saat menari, seperti segitiga, kotak, siku-siku atau semacamnya. Ada yang sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Sudah mengerti semua? Sudah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja praktek ya. Di situ sudah ada Ibu siapkan 4 tongkat. Ini untuk kita mempraktekkan tari Pilanuk dan kita mengkreasikan tari Pilanuk ya. Silakan anak-anak diambil. Dibagi per orang, siapa yang memegang, siapa yang akan menarikan. Nah, jadi saat kita menarikan ini kan tadi sudah Ibu lihatkan beberapa videonya. Jadi dia dihentak 3 kali, terus dicipit. Nah, sedangkan
si penarinya ini akan meloncat di sisi-sisi kayu tersebut. Tidak boleh kena. Oke? Mengerti? Mengerti. Oke, ragam pertama yaitu buka sedikit. Seperti ini. 1, 2, 3, tutup. Lanjut lagi. 1, 2, 3, tutup. Nah, seperti itu. Oke, baik, yuk diperagakan dulu. 5, jangan tempo lambat ya, ikut tempo ibu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, tutup. 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 Selesai. Nah, jadi semakin dia memutar, maka kita akan menggunakan elemen tari yaitu waktu atau tempo. Jadi setiap satu kali putaran maka hentakan tersebut akan semakin cepat atau laju gitu ya. Yuk kita peragakan yuk. Hati-hati ya kena kaki ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pelan-pelan dulu. 1, 2, 3. Tutup. 1, 2, 3. Tutup. 1, 2, 3. Cepat. 1, 2, 3. Tutup. 1, 2, 3. Tutup. 1, 2, 3. Lambat. 1, 2, 3. Tutup. 1, 2, 3. Cepat. 1, 2, 3. Tutup. 1, 2, 3. Tutup. Stop. Oke, sudah mengerti ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita akan mempelajari ragam kedua. Seperti ini. Di tengah, di samping, di sini, di sisinya. Habis itu tutup. Begitu juga selanjutnya. 1, 2, 3, tutup. 1, 2, 3, tutup. Begitu ya. Ya, Bu. Kita akan menggunakan sama seperti tadi ya, makin cepat ya. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, tutup. 1, 2, masuk. 2, 3, tutup. 1, 2, 3, tutup. 1, 2, 3, tutup. 1, 2, 3, tutup. Cepat. 1, 2, 3, tutup. 1, 2, 3. Awas ya. Oke. Selesai. Gantian sama teman-temannya. Gantian sama teman-temannya. Devia, Ayo gantian lah. Tidak apa-apa mencoba. Tidak apa-apa. ayo kawan. Tidak malas menita. Iya, stop away. Kita gantian teman. Gantian lah bodoh. Baiklah anak-anak. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang tari Piranuk dan juga ibu sudah menjelaskan mengkreasikan tari berdasarkan elemen tari yaitu waktu, ruang dan tenaga. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya Bu ingin bertanya. Ya, Risma ingin bertanya apa? Bu, bagaimana jika elemen tarinya tidak terpenuhi atau tercukupi seperti ruang? Kalau misalnya yang menari itu banyak, tetapi ruangnya sempit, itu gimanakah solusi Ibu mengatasi tersebut? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Risma. Pada elemen tari itu kan ada 3, yaitu waktu, ruang, dan tenaga kan. Ibu Risma menanyakan ruang. Nah, pada saat ruang panggung yang digunakan pada saat menari itu sempit, sedangkan penarinya ramai, itu cara mengatasinya dengan mengecilkan ruang dari penari tersebut. Misalnya pada saat dia membutuhkan ruang untuk merentang tangan, jadi gerakannya itu diminimalisir menjadi segini gitu. Jadi agar bisa melakukan pertunjukan pada ruang yang sempit tersebut. Begitu Risma, apakah sudah mengerti? Ya Bu, paham. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu, Ya, Yutia, silakan. saya mau bertanya apakah tari Tilanuk sudah ada di daerah mana saja? Oh,
tari Pilanuk itu sudah berkembang sangat pesat ya. Bahkan di daerah kita sendiri juga sudah ada tari Pilanuk. Tari Pilanuk dulunya itu dipakai sebagai acara-acara tertentu. Tapi sekarang tari Pilanuk sudah dapat ditarikan secara massal atau bersama-sama untuk merayakan suatu acara ataupun hanya sekedar untuk bermain-main begitu. Ada yang ditanyakan lagi? Saya Bu, Ya, Sela, tanya apa? apakah tari Pilanuk itu hanya bisa dimainkan pada kaum wanita? Pada zaman dahulu, tari Pilanuk dimainkan secara terpisah, yaitu cowok dengan cewek itu terpisah. Tapi seiring berjalannya perkembangan zaman, tari Pilanuk sudah bisa dimainkan oleh berbagai jenis gender ya. Bisa campur cewek dan cowok gitu ya. Tapi dengan kaidah masing-masing ya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah semuanya sudah jelas? Baiklah, kalau begitu Ibu tutup sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Dan nanti Ibu akan memberikan soal untuk kalian kerjakan bawa pulang di rumah. Nanti Ibu akan kirim ke salah satu teman kalian dan akan dikumpulkan minggu depan saat pelajaran Ibu ya. Ya Bu. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nanti silakan pimpin doa. Doa mulai. Selesai. Baiklah, kalau gitu Ibu selesai sampai di sini ya. Selamat siang. Siang.